Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan yang kedua dalam mata kuliah pendidikan bahasa Arab yang ditujukan untuk mahasiswa dan mahasiswi PGMI, calon guru-guru MI. Di sini saya membuat video singkat untuk pengantar mata kuliah kita, dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang 3 masalah. Yang pertama tentang problematika pembelajaran bahasa Arab yang ada di Indonesia, yang menurut saya tidak bisa mencapai tujuan yang direncanakan di awal. Kemudian yang nomor 2, kita juga akan mencari tahu kira-kira apa masalahnya tersebut, apa masalah kegagalan tersebut. Kemudian yang nomor 3, kita akan mencari kira-kira solusinya masalah tersebut itu apa. Begitu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita masuk ke substansi pembahasan yang akan kita bahas nanti, mari kita lihat beberapa foto calon anak didik kalian. Mereka lucu-lucu sekali ya. Sayangi mereka seperti anak kalian sendiri. Kembangkan potensi mereka bagaikan jenengan memegang tanah liat. Jenengan semua bisa membentuk mereka seperti apa. Jadi guru itu memegang posisi vital setelah orang tua. Begitu ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada foto lagi. Ini ada foto lagi, anak usia 6-12 tahun lagi main sama teman-temannya. Mungkin ini kalau dalam foto kita lihat lagi main perang-perangan seperti kalian waktu masih kecil ya. Nah, di sini mereka mempunyai sebuah karakter yang khas sekali. Anak usia 6-12 tahun kalau kita lihat dalam kajian ilmu psikologi pendidikan anak. Mereka masih cenderung suka main, suka loncat-loncat, gerak ke sana, kemari. Kemudian mungkin mereka mempunyai pola cara berpikir yang sangat berbeda dengan kita. Mereka cenderung berpikir sesuatu yang nyata, dan mereka cenderung kurang mampu untuk berpikir ke sesuatu yang bentuknya abstrak. Maka oleh dari itu teman-teman, dalam menerapkan pembelajaran, entah itu mata pelajaran apa, tidak hanya mata pelajaran bahasa Arab, sesuaikan pembelajaran kalian dengan karakter mereka, karena pembelajaran yang sesuai dengan karakter mereka, saya yakin akan lebih mudah mereka menyerap apa yang jenengan sampaikan. Kalau kita lihat dalam kajian psikologi pendidikan anak usia 6-12 tahun, mereka masih mempunyai otak yang sangat elastis. Bisa kita katakan mereka masih dalam masa emas mereka, masih dalam proses penyerapan sesuatu yang baru. Maka di sini teman-teman bisa menggunakan kesempatannya untuk membentuk mereka sebaik-baiknya, gitu. Oke, kita cukup di slide ini dan kita lanjut di slide selanjutnya. Teman-teman yang saya hormati,
kita sudah masuk di substansi pembahasan tentang problem pembelajaran bahasa Arab yang ada di Indonesia. Kita tahu problem-problem tadi karena kita bisa tahu kejadian-kejadian di lapangan. Ya, mungkin ini teman-teman juga alami. Apa yang ada di slide ini mungkin tidak curhatan mereka, tapi curhatan teman-teman semua. Di sini teman-teman saya lihat di Anjungan yang mengikuti mata kuliah pendidikan bahasa Arab itu semester 3. Berarti teman-teman pada semester kemarin dan semester kemarinnya lagi sudah mengikuti mata kuliah bahasa Arab 1 dan bahasa Arab 2. Mungkin ini curhatan teman-teman semua yang ada di slide ya. Apa yang mereka rasakan di potret yang ada di slide itu, mereka ada yang sepertinya bosan di belakang itu kepala ditaruh di atas tangan, kemudian ada yang nguap, kemudian ada yang tidur, tapi itu kayaknya tidak tiduran ya. Atau itu yang di depannya ada yang naruh kepalanya di atas tangan. Nah, mereka merasakan kalau mendapatkan mata pelajaran bahasa Arab mereka cenderung bosan. Mungkin juga ada yang sedih ya. Teman-teman juga seperti itu. Sehingga pengalaman-pengalaman mereka tersimpan dalam memori kepala mereka. Sehingga mereka itu mempunyai trauma yang sangat besar. Trauma itu sebenarnya waktu di sekolah dasar mungkin di MI atau di SD, tapi bisa terbawa sampai ke perguruan tinggi. Sehingga ketika mendapatkan mata pelajaran tersebut ya sudah mempunyai sugesti, saya tidak suka, saya tidak bisa. Karena sugesti di awal mengatakan seperti itu, saya tidak suka, saya tidak bisa, dan akhirnya sugesti itu mempengaruhi pola pikir mereka sehingga mereka tidak bisa suka dan tidak bisa memahami apa yang disampaikan guru mereka. Begitu. Ini realitas lapangan yang harus kita perhatikan sehingga kita merasa cemas dengan keadaan seperti ini. Kalau jenengan semua nanti jadi guru, jangan sampai membuat mereka trauma, dan traumanya itu tidak trauma sebentar, tapi berkepanjangan sampai perguruan tinggi. Begitu ya. Ini problem pertama pembelajaran bahasa Arab yang cenderung membosankan, dan akhirnya di titik akhir pasti tujuan akhirnya tidak tercapai. Lah, tujuan akhir dari pembelajaran bahasa Arab itu apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Akan tetapi setelah ini kita masih membahas seputar problem pembelajaran bahasa Arab ya yang ada di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Di slide ini saya meminta teman-teman berimajinasi karena di sini ada sebuah simbol gelembung-gelembung. Monggo dibayangkan mungkin ini terjadi dalam diri teman-teman semua ya. Sekolah di sini mulai dari MI atau SD mungkin sudah ada mata pelajaran bahasa Arab selama 6 tahun, ditambah lagi sekolah di MTS mungkin di situ juga ada mata pelajaran bahasa Arab 3 tahun, jadi 6 tambah 3 ada 9, kemudian lanjut di madrasah aliyah selama 3 tahun juga mendapatkan mata pelajaran bahasa Arab. Total berapa? 9 tambah 3 12 tahun, kemudian masuk ke jenjang perguruan tinggi kira-kira 4 tahun. Berarti
4 tahun tambah 12 sama dengan 16 tahun. Tapi di sini saya buat kurang lebih 15 tahun. Selama kurang lebih 15 tahun atau 16 tahun mendapatkan mata pelajaran bahasa Arab yang intinya pembelajaran bahasa Arab itu hanya tertitik pada mampu berkomunikasi, entah itu lisan atau tulisan dengan bahasa Arab. Dan di sini saya tidak memberikan hasil atau sebuah jawaban kira-kira selama kurang lebih 15 tahun apakah teman-teman yang belajar bahasa Arab itu mampu menguasai, mampu berkomunikasi dengan lisan atau tulisan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, silahkan dijawab sendiri apakah mampu atau tidak. Kalau jawabannya tidak, ini kecemasan kita bersama dan kita harus mencari solusinya. Dan solusinya itu nanti bisa kita terapkan dalam mata kuliah kita, dan nanti teman-teman ketika terjun di lapangan bisa membuat suatu perubahan. Begitu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Teman-teman yang saya hormati, semoga teman-teman tidak bosan mengikuti video ini. Di sini ada sebuah pertanyaan yang sangat besar terhadap problem-problem yang sudah kita obrolkan di depan. Kira-kira apa yang salah dan siapa yang salah? Monggo kita analisa bersama. Di sini ada komponen pembelajaran, ada guru, ada siswa, ada materi pembelajaran, ada evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisa kira-kira problem-problem tersebut letak kesalahannya di mana. Mungkin di setiap komponen ini ada sebuah kesalahan, tapi kesalahan itu yang paling besar terletak di mana? Apakah di evaluasi, materi, siswa, atau guru? Menurut analisa saya, ya, mungkin ya dalam komponen pembelajaran yang memegang peran vital itu terletak pada guru. Jadi asumsi saya letak kesalahan itu terletak pada guru, ya. Coba nanti kita analisa bersama kenapa Pak Riza memberikan analisa letak kesalahannya pada guru. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Teman-teman, ini jawaban dari asumsi saya yang saya sampaikan di depan, yaitu materi yang hebat, bagus, dan komplit apabila disajikan oleh guru yang tidak mempunyai keterampilan mengajar mungkin akan sia-sia. Perlu saya garis bawahi, apa yang saya sampaikan sebatas asumsi. Asumsi itu belum pasti kebenaran dan kesalahannya karena belum dibuktikan dengan sebuah penelitian. Dan di sini ada yang saya garis bawahi lagi, apa yang saya tulis di slide ini saya menggunakan istilah kata mungkin. Begitu ya. Kita akan lanjut di slide selanjutnya, ada sebuah peta konsep ya untuk memudahkan kita memahami apa yang kita bahas dari awal sampai akhir. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita
melihat ke peta konsep, mari kita melihat foto yang ada di slide ini. Ini ada seorang tentara, kayaknya nih tentaranya wanita membawa sebuah senapan dan ini akan menembak sebuah sasaran. Di sini ada sebuah pertanyaan bersama untuk kita. Kira-kira peran yang paling besar dalam menembak bisa tepat pada sasarannya itu terletak pada senapannya atau penembaknya. Pasti teman-teman sudah mempunyai jawaban. Dua-duanya memegang peranan untuk menembak tepat pada sasaran. Senapannya mempunyai peran, penembaknya juga mempunyai peran. Tapi di sini saya mempunyai sebuah pengandaian. Seandainya senapannya mahal sekali, bagus ya. Tapi di sini yang menembak itu tidak mempunyai skill bagus. Kira-kira bagaimana, apakah bisa mengenai sasaran atau tidak? Kemungkinan untuk mengenai sasaran sangat kecil sekali. Di sini kita balik pengandaiannya. Penembaknya mempunyai skill sangat luar biasa dan senapannya biasa, tapi bisa buat menembak. Kira-kira bisa mengenai sasaran atau tidak? Untuk mengenai sasaran masih mempunyai kemungkinan besar. Begitu ya. Ini hanya sebatas analogi untuk memudahkan kita memahami materi pada pertemuan kali ini. Di sini pemegang kendali untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan itu materi, memegang keterampilan mengajar guru atau skill guru juga mempunyai peranan. Tapi yang paling besar memegang peranan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran itu adalah skill guru, keterampilan mengajar guru. Nah, teman-teman yang saya hormati, tata letak mata kuliah kita pendidikan bahasa Arab untuk mahasiswa dan mahasiswi PGMI di sini untuk belajar bersama bagaimana teman-teman semua mempunyai keterampilan mengajar yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat urgensi pentingnya mata kuliah kita sehingga teman-teman nanti belajar bersama-sama itu bisa sepenuh hati, tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh sehingga nanti teman-teman bisa benar-benar menjadi guru yang diidam-idamkan dan ditunggu oleh para siswa sehingga siswa bisa mencapai tujuan mereka dan mereka nanti akan ada di puncak. Kebahagiaan kita seorang guru dan teman-teman sebagai calon guru ketika melihat anak didiknya berada di puncak. Teman-teman belum bisa merasakan apa yang kita rasakan, nanti teman-teman bisa merasakannya sendiri. Oke, untuk selanjutnya adalah slide penutup. Mari kita buka. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kemarin ada yang WhatsApp di pertemuan pertama, Pak Riza kok nggak memperkenalkan diri. Saya perkenalkan diri, nama saya Riza Mutakin, asli saya dari Boyolali, kemudian saya kakak kelas kalian. Saya dulu alumni AIN Salatiga, saya keluaran tahun 2011. Saya dan jenengan sebenarnya sama, saya mempunyai perbedaan dengan jenengan hanya satu. Saya
lebih awal lahirnya sehingga saya yang ngomong di sini. Coba seandainya teman-teman lahirnya lebih awal dari saya, pasti yang ngomong di sini adalah teman-teman. Yang saya garis bawahi dari perkenalan saya dan jenengan, saya berharap di sini tidak ada perbedaan antara saya dan jenengan. Anggap saja saya kakak kelas kalian, dan mungkin di grup ini tidak ada dosen. Jadi jenengan lebih enjoy dengan saya enjoy dengan jenengan, kita bisa belajar bareng-bareng, nggih. Untuk penutup, di sini ada kata-kata yang saya tulis untuk penutupan pada kesempatan kali ini. Mengajar adalah sebuah seni, mengajar bukan proses yang sederhana seperti membalikkan telapak tangan. Semoga berkah, semangat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.